Oke, selamat datang. Cerita kita kali ini bukan sekedar cerita hantu biasa ya. Ini tentang sebuah tempat di mana perjuangan batin itu begitu hebat, sampai-sampai dindingnya pun seolah ikut merasakan sakitnya. Coba deh bayangin sebuah tempat di mana setiap hari itu isinya perang. Perang melawan iblis di dalam diri sendiri. Rasa putus asa itu udah begitu kental, sampai kayak bisa kita rasain di udara. Nah jadi, pas gelap datang, apa yang kira-kira ngintai di sana? Apa itu cuma tipuan pikiran yang lelah? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu yang lain? Dan di tengah-tengah semua ini, muncullah tokoh utama kita, Choky Pardede. Seorang komedian yang logikanya, wah, setajam silet. Buat dia, hantu itu omong kosong. Tapi pengalamannya di panti rehabilitasi ini bakal menggoyahkan semua yang dia yakini. Dia ngelihat sesuatu, tapi otaknya menolak buat ngasih nama. Nah, disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Yuk, kita coba masuk ke kepala Choky sebentar. Waktu teman-temannya mulai pada cerita ngelihat hal-hal aneh, dia cuma senyum sinis aja. Buat dia, jawabannya simpel banget. Itu semua cuma efek sakau dan paranoia. Penjelasan yang sangat masuk akal sih, ya setidaknya untuk awalnya. Nah, disinilah bentroknya terjadi. Logika Choky teriak, ini efek sakau, ini proyeksi ketakutan. Tapi, realitas di lapangan mulai ngelawan. Kok bisa? Banyak banget orang ngelihat sosok yang sama, dengan detail yang persis sama. Dan akhirnya, tembok logikanya mulai retak, karena dia sendiri akhirnya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Untuk bisa ngerti terornya, kita harus ngerti dulu tempatnya. Ini bukan sekedar bangunan biasa. Dinding-dinding di sini tuh udah jadi saksi bisu penderitaan manusia selama puluhan tahun. Sejarah tempat ini tuh gelapnya berlapis-lapis. Dulu banget katanya ini rawa tempat pembuangan mayat, terus jadi rumah sakit tua yang penuh kematian, dan sekarang jadi panti rehabilitasi. Tempat di mana beberapa nyawa berakhir tragis. Setiap era seolah-olah ninggalin bekas luka yang gak kelihatan di tempat ini. Beginilah suasananya. Lorong-lorong gelap, jendela berteralis, dan ada kamar-kamar kayak kamar 6 yang bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan ada satu aturan aneh, nggak boleh ada tirai sama sekali. Sebuah aturan yang lahir dari tragedi yang nanti bakal kita ungkap. Di antara semua atmosfer yang mencekam itu, muncul satu penampakan yang spesifik. Satu sosok yang jadi sumber utama teror kolektif mereka. Coba bayangin, tiap malam kalian harus jalan ngelewatin lorong panjang dan gelap ini buat ke kamar mandi. Dan di ujung sana, di dalam dapur yang tanpa cahaya, mereka berulang kali ngelihat sosok yang sama. Kecil, gelap, kayak anak kecil. Cuma duduk diam di dalam kegelapan. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Sosok itu ternyata nggak cuma diam. Menurut banyak saksi, dia bakal melambaikan tangannya, seolah-olah ngajak mereka buat mendekat dan main di dalam kegelapan. Sebuah undangan yang, ya jelas, nggak ada seorang pun yang berani terima. Ini udah bukan lagi sekedar gosip. Teror ini terjadi hampir setiap malam dan dialami sama banyak orang. Choky sebagai perwakilan penghuni udah nggak bisa lagi nganggap ini sebagai halusinasi massal. Sisi skeptisnya harus disimpan dulu. Dia harus bertindak. Menanggapi kepanikan massal, manajemen akhirnya turun tangan. Mereka mencoba jalan spiritual buat nenangin para penghuni dan mungkin juga penghuni lain. Sayangnya, niat baik ini justru jadi bumerang yang mengerikan. Rencananya sih kedengaran berani, hadapi rasa takut tepat di sarangnya. Tapi eksekusinya bencana. Usaha pertama, mereka ngerasa kaki mereka dipegang dari bawah pas lagi sholat. Usaha kedua, bisikan gaib bikin mereka lari tunggang langgang. Poin kuncinya, bukannya ngusir, doa mereka justru kayak ngebangunin sesuatu yang seharusnya lagi tidur. Harapan mereka runtuh secepat itu. Dari 20 orang yang awalnya berani, sekarang cuma tersisa 5 orang. Ini gambaran jelas banget gimana di tempat itu, ketakutan ternyata jauh lebih kuat daripada iman. Dan setelah doa yang gagal itu, terornya makin menjadi-jadi. Sosok anak itu nggak lagi cuma nunggu di ujung lorong sekarang. Sekarang, dia muncul di tempat yang paling pribadi. Ngintip dari ventilasi di atas pintu kamar mereka, tepat pas mereka lagi berusaha mejamin mata. Di titik inilah Choky, sang pemikir logis, mulai melihat pola yang berbeda. Dia sadar ini bukan lagi tentang hantu, ini tentang tragedi manusia yang sangat nyata, yang menjadi akar dari semua kengerian ini. Dia teringat konsep energi residual.
Bayangin deh sebuah tempat itu kayak kaset kosong. Setiap emosi yang kuat banget, rasa sakit, putus asa, penderitaan, yang terjadi di sana itu kerekam di dindingnya. Energinya nggak hilang, cuma terus berputar, melekat pada bangunan itu sendiri. 0. Angka yang sederhana, tapi di tempat ini, ia nyimpan sebuah kisah yang memilukan. Apa sih arti dari angka 0 ini? 0. Itulah jumlah tirai yang diizinkan di seluruh gedung. Aturan sepele ini adalah pengingat abadi akan sebuah tragedi. Dulu, seorang pasien merasa begitu putus asa sampai dia menggunakan tirai untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, aturan itu bukan sekedar aturan. Itu adalah bekas luka dari keputusasaan yang udah membatu. Nah, inilah kesimpulan Choki. Hantu anak kecil yang ngajak mendekat itu bukanlah roh jahat. Itu adalah gema dari keputusan mereka yang pernah berjuang di sini dan akhirnya kalah. Lambaian tangannya bukanlah ajakan bermain, melainkan ajakan simbolis untuk menyerah dari mereka yang telah lebih dulu menyerah. Dan disinilah inti dari segalanya. Choki sadar, horor yang sesungguhnya bukanlah bayangan di ujung lorong. Horor yang sesungguhnya adalah kenyataan pahit di luar tembok panti. Stigma masyarakat. Ketakutan bahwa perjuangan mati-matianmu untuk sembuh akan sia-sia karena dunia udah terlanjur memberimu label. Jadi, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Mana yang lebih menakutkan? Hantu yang mungkin cuma ada di dalam pikiran kita atau keputusasaan nyata yang kita ciptakan untuk sesama manusia? Coba deh renungkan.